Udah lama banget nih Indonesia kayak gini nih. Vietnam tuh kita selalu susah banget lawan Vietnam kan. Apalagi zaman Opa Parhangseo ya. Kayaknya seri aja udah bagus di Midin. Ini babak pertama 2-0. Dari awal masuk, sepak bola kita compang-camping, liga kita masih berantakan, sampai sekarang juga berantakan. Tapi dia bisa membuat, atau cukup tenang lah menghadapi banyak intrik, banyak masalah di federasi, di sepak bola kita. Bahkan banyak pengamat yang juga menginginkan dia out. Ya gue hanya bisa bilang cangkemmu gitu loh. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kali ini gue sangat semangat membuat konten hari ini. Karena apa? Karena Indonesia berhasil menang 3-0 di Hanoi menghadapi Vietnam setelah terakhir tahun 2004. Jadi 20 tahun lalu, akhirnya Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam, salah satu seteru kita di Asia Tenggara yang sangat kuat ya. Dan alhamdulillah Indonesia main bagus meskipun banyak pemain yang tidak tampil karena akumulasi kartu atau cedera. Karena Indonesia tampil tanpa Sandy Walsh, tanpa Jordi Amat, tanpa Ivar, tanpa Rafael, dan Nadeo. Tapi akhirnya bisa menang dengan sedikit drama, tapi itulah Sinteyong. Jadi kita harus acungkan jempol untuk Tirasol Garuda juga Sinteyong. Sinteyong out, cangkemmu. Oke, kita akan lihat kali ini satu hari yang tidak pernah gue lupa karena Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut di Piala Asia, kemudian di kualifikasi Piala Dunia di GBK, dan terakhir di Midin. Ini sebuah kemenangan yang sangat penting karena kita mainnya juga meyakinkan, taktiknya berjalan dengan baik, bisa keluar dari tekanan, tidak terprovokasi, dan sempurna. Ini menarik kalau melihat dari setelah Indonesia menang 1-0 di lapangan yang jelek, sempat dikata-katai oleh para pemain Vietnam, bahkan banyak pemain Vietnam mengatakan bahwa ini tim nasional Belanda atau Indonesia gitu. Jadi cywar sudah dilakukan. Tapi akhirnya kita bisa menang di GBK 1-0. Ini modalnya sangat bagus karena di atas kertas kita harus menang lawan Vietnam 2 kali untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Meskipun masih ada pertandingan home menghadapi Irak dan juga pertandingan home menghadapi Filipina. Melihat penampilan seperti ini, di atas kertas, gue sih masih yakin bahwa bisa 4 poin atau bisa 6 poin. Nah, kita akan melihat nanti ya, seperti apa. Oke, akan membahas dulu line up ya. Ini Indonesia hadir ke Hanoi dengan drama. Ketika banyak pemain demam, tiba-tiba demam. Bukan tiba-tiba lebaran ya. Tiba-tiba demam, beberapa pemain, bahkan isunya terlalu mudah akses para supporter kepada pemain. Kalau ini pun benar, harusnya kedepannya PSSI memberikan sebuah jarak lah. Ada steward yang menjaga sehingga ketika pemain masuk ke hotel tidak terganggu dengan fans yang sudah menunggu. Gitu. Ya 1-2 boleh, tapi kalau ratusan mungkin akan mengganggu pemain. Bahkan bisa membuat pemain tersebut sakit, terjangkit penyakit, bisa saja. Ya, semoga enggak ya. Ini banyak yang sudah yakin ketika kita menang di Senayan dengan skor 1-0, banyak yang pesimis ketika beberapa pemain bintang andalan mereka tidak bisa dibawa ke Hanoi. Kalau Sandy Walsh sudah pasti karena akumulasi kartu. Kabar-kabar yang tidak enak tuh Rafael cedera, kemudian sakit, kemudian Ivar, ini pemain paling penting ya, ini sakit juga. Nah, yang tidak kalah menarik adalah ketika di lini belakang Nadeo atau penjaga gawang nggak bisa ikut juga. Nah, tapi ada hal bagus karena Ragnar Oratmangun dengan Tom Hey sudah bisa tampil. Jadi ini sedikit membawa sebuah angin sejuk lah. Termasuk Kapten Asnawi yang sudah sembuh dari cedera dan siap diturunkan. Nah, kenyataannya adalah semua bertanya-tanya. Apakah Indonesia mampu mengulangi kemenangan di GBK bermain di Midin? Kemudian ada tarik kembali ke belakang. 20 tahun tidak pernah menang di Hanoi, tidak pernah menang di Midin. Ini kayak serem banget gitu. Tapi kalau kita telaah, Vietnam di bawah Philippe Troussier tidak seketat, tidak semenakutkan Park Hang-seo. Karena Philippe Troussier bermain
lebih banyak ruang kosong. Ini yang disukai oleh Sinteyong untuk bisa melakukan counter. Ketika Park Hang-seo pasti mainnya tuh rap-rap. Pemain Indonesia bawa bola, 2-3 pemain Vietnam langsung melakukan pressing. Dan ini cukup menyulitkan kita untuk build up. Nah, menghadapi Vietnam di bawah Philippe Troussier, ini Indonesia lebih banyak build up-nya lebih nyaman karena tidak ada high press dilakukan oleh Vietnam. Nah, melihat di persiapan kemudian ternyata line up-nya menarik. Kenapa gue bilang menarik? Karena Hoki Caraka kembali dipasang. Gue nggak tahu strategi apa yang diharapkan dari Sinteyong tetap Hoki, tapi itulah tetap kartu trofei dia gitu. Mungkin mengacaukan strategi lawan ya. Tapi di lini belakang menarik juga Rado Ari. Jadi kabarnya justru Adi Satrio yang main di leg pertama tidak masuk line up. Yang masuk line up adalah Rado Ari, kemudian penjaga gawang yang baru dipanggil itu Sarul Trisna, dan juga Muhammad Riyandi. Sulit untuk bisa menebak apa isi kepala dari Sinteyong. Lini belakang juga memanggil Rahmat Irianto dan juga Ferrari ya. Meskipun mereka tidak dipasang, tapi at least itu menjadi pemain yang dipersiapkan untuk jika worst case lah. Kita bahas ya. Lini belakang, sorry penjaga Rado Ari. Gue sih tutup mata. Kalau Rado Ari fit, dia pantas menjadi nomor 1. Masalahnya dia tidak fit nih. Bahkan ada surat dari Persebaya bahwa mengatakan dirinya masih dalam penyembuhan. Tapi setelah pembicaraan Persebaya dengan Timnas, khusus STY, dia berangkat menyusul. Dan masuk jadi pemain inti. Gue sepakat. Kemudian di belakang, tidak adanya Sandy Walsh, posisi kembali diambil oleh Asnawi Mangko Alam. Di 3 pemain tengah, 3 pemain belakang, itu tetap pada Bang J, kemudian Rizky Ridho, dan juga Habnar, Justin. Ini menurut gua jangan dipecah lagi. Ya kalau nanti ada si Jordi Amat, mungkin akan menjadi persaingan yang menarik ya. Ada Elkan Bagot akan menjadi persaingan yang menarik. Tapi ini formulanya sudah oke banget. Apalagi Rizky Ridho, salah satunya pemain Liga Indonesia yang dipercaya di lini belakang oleh Sinteyong. Ini oke banget. Berdampingan dengan pemain Venezia, berdampingan dengan pemain Cerezo Osaka. Oke, di kiri tidak adanya arahan pertama yang tidak diberangkatkan, digantikan oleh Nathan Cho. Ini juga semakin baik. Mainnya simpel, tapi akurasi passingnya oke. Umpannya juga bagus. Ya ini bertahannya juga bagus. Jadi Nathan Cho ini menjadi warna baru lah di tim ya, Sinteyong. Dengan 3-4-3, maka 2 pemain di tengah, Tom Hey, sang profesor. Di posisinya tidak seperti biasanya. Kalau di timnya, dia bermain sebagai attacking midfielder. Kali ini dia bermain justru membantu menyerang dan juga bertahan. Karena pasangannya Marcelino tidak bisa bertahan dengan baik ya. Marcelino lebih orientasi menyerang. Ini keberanian loh. Gua baca dan gua dengar bahwa Sinteyong memang memaksakan Tom Hey untuk bermain sebagai defensive midfielder. Karena di depannya adalah Marcelino. Tapi dia berhasil melakukan tugas barunya dan kita lihat aja umpan-umpannya perfecto, yaitu profesor. Kemudian di depan Ragnar di kiri, kanannya Witan, strikernya Hoki Caraka. Ini menurut gue lagi dan lagi. Gue selalu bilang di sosial media gue atau di konten-konten T10 TV sebelumnya, gue nggak pernah benar selama gue menjadi presenter olahraga, pelatihnya Sinteyong, ketika bikin perakiraan line up, selalu gue salah 1 atau salah 2, salah 3 bahkan. Kali ini gue salah 2. Gue nggak nyangka Hoki Caraka dan gue nggak nyangka Rado Ari karena menurut gue Adi Satrio akan tetap menjadi penjaga gawang utama. Nah di depannya gue pikir Ragnar sebagai striker atau Sananta gitu. Ternyata Hoki lagi. Ya, babak pertama main bagus. Gue lihat publik Midin itu sudah ketakutan sebelum bertanding. Buktinya mereka tidak sold out. Mereka wajah ketegangan luar biasa terlihat di kubu dari
Vietnam. Bahkan para pemain yang biasanya menjadi langganan ketika zaman Park Hang-seo tidak tampilkan, seperti Nguyen Nguyen Hai. Ini pemain yang ya katanya Messi-nya Vietnam, tidak main. Bahkan sampai menangis ya, kena sorot kamera. Ini menurut gua adalah sebuah perjalanan tim nasional Vietnam. Mereka pernah naik, mereka masuk 100 besar dunia, mereka masuk 8 besar Asia. Tapi ketika mereka kehilangan Park Hang-seo, transisinya tidak mulus. Pelatihnya bukan pelatih jelek loh, Philippe Troussier, tapi tidak cocok dengan gaya bermain Vietnam. Ini pernah kita alami. Jadi semua tim nasional pernah mengalami pasang surut, dan Vietnam sedang mengalami masa-masa buruk gitu. Bahkan setelah pertandingan ini dipecat kan. Ya, satu kesuksesan dari tim nasional kita di leg kedua away menghadapi Vietnam adalah lini belakangnya bermain sangat disiplin. Jadi JHS itu semakin percaya diri. Rizky Ridho, Justin Hubner, ini 3 pemain ini menurut gue kunci. Karena sebelum ketika kita kalah 1-5 menghadapi Irak, semua media bahkan mengatakan lini belakang kita buruk. Bahkan podcast-podcast di pengamat sepak bola di luar negeri mengatakan bahwa Indonesia ini bulan-bulanan di grup ini. Ternyata setelah kita bermain bagus menghadapi Filipina, mereka mulai menganulir kalimat mereka bahwa tim ini tim muda, tim prospek. Terbukti setelah kalah lawan 1-5 menghadapi Irak, 1-1 menghadapi Filipina, tim nasional Indonesia berhasil menang 2 kali back to back menghadapi Vietnam. Bukan tidak mungkin 2 partai home nanti di bulan Juni bisa dimenangkan oleh Sintayong menghadapi Irak dan juga menghadapi Filipina. Tapi itu masih terlalu jauh, gue masih bahas ini dulu ya. Nah, ada perbedaan juga di lini belakang sudah firm. Jadi mau masuk ke Jordi Amat, Elkan Bagot, menurut gue akan persaingan sangat ketat. Tapi 3 pemain ini sepertinya cocok banget nih jadi pemain inti. Mungkin kalaupun ada pergantian Jordi Amat mengganti Rizky Ridho mungkin ya, bisa jadi. Atau Justin dimajuin, Jordi Amat di belakang bersama J dan Rizky. Ini bisa, banyak opsi. Nah di tengah, Marcelino dengan Tom Hay ini bukan pilihan terbaik oleh Sintayong menurut gua. Karena menurut gua yang terbaik dari lini tengah itu adalah Tom Hay berpasangan dengan Ivar Yedder. Jadi Marcelino bisa lebih ke depan. Tapi karena Ivar nggak ada, Marcelino dipasang di situ. Sehingga Ragnar bisa bermain di kiri, di kanannya Witan. Kebetulan Witan main bagus ketika di GBK. Dan di depan, gua nggak tahu kenapa Hoki Carka ini mainkan. Dengan segala respect, harusnya bisa dikasih kesempatan untuk Jakob Sayuri mungkin jadi Ragnar sebagai striker atau Sananta. Tapi ya, pelatih adalah pelatih, kita percaya Sintayong, dia pasti punya taktik sendiri. Tapi berhasil di luar dugaan. Kita di babak pertama kita unggul dulu dari sebuah sepak pojok Tom Hay, akurasinya ini latihan banget karena dia bolanya itu jatuh mencari kepalanya J mudah banget, tandukan gol. Kemudian tidak lama kemudian Ragnar ini buat yang mungkin nggak tahu, dia pernah menjadi pemain dengan dribbling tersukses terbanyak di Eredivisie di Fortuna. Jadi memang dia dribblingnya bagus dan menyisir di sisi kiri ini luar biasa. Dan akhirnya dia gol debut diciptakan di menit ke-23 ya. Asisnya Nathan Cho. Akhirnya 2-0. Nah dari 2-0 tuh gue lihat bagaimana semuanya berubah. Indonesia semakin percaya diri, publik midin terdiam, bahkan para pemain Vietnam kelihatan tegang. Gue bilang, gila ya. Gue sampai, lama banget nih Indonesia kayak gini nih. Vietnam tuh kita selalu susah banget lawan Vietnam kan. Apalagi zaman Opa Park Hang-seo ya. Kayaknya seri aja udah bagus di midin. Ini babak pertama 2-0 menang kita, unggul kita. Di babak kedua gue melihat sedikit ada penurunan, tapi kita bermain lebih tenang, ball possession. Karena kita tahu mereka keluar menyerang. Mereka mengganti 3 pemain dengan memasukkan striker mereka. Kalau tidak salah itu mereka masukkan Dinbak, juga mereka masukkan Van Tuan, nomor 9. Betapa mereka ofensif. Beberapa kali, lagi dan lagi, gue harus bisa kasih salut ya Hernando Ari. Hernando Ari meskipun tidak fit,
Tapi dia setidaknya 4-5 penyelamatan dilakukan oleh Hernando Ari. Ini timing, positioning, membaca serangan smart. Hernando penjaga gawang muda yang semakin matang ya. Dan lini belakang makin tenang. Ketika ada Bang J, belakangnya kipernya Hernando lebih tenang. Meskipun kita tidak punya defensive midfielder murni ya, yang main di babak pertama. Babak kedua baru ada beberapa pergantian pemain, itu pun dilakukan karena Asnawi terkena kartu kuning ya dan belum fit sekali, jadi masukin Yakob Sayuri. Kemudian ada Egy menggantikan Hoki Caraka yang memang tidak berkembang. Gua entah kenapa 2 kali pertandingan Hoki Caraka sebagai striker. Ini sebagai apa ya? Sebagai hokinya Sinteyong. Kalau dia main sebagai starting, Indonesia menang. Tapi Hoki masih muda, terus berkembang ya. Gua salah satu yang percaya sama dia juga untuk bisa berkembang. Semoga dia di jalur yang benar ya, perkembangan karirnya. Dan akhirnya babak kedua itu lagi-lagi Indonesia sebenarnya banyak peluang. Hanya saja memang beberapa kali miskomunikasi atau Ragnar juga terlalu pengen nyetak gol kedua. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting Indonesia unggul. Tapi akhirnya di menit injury time ya, ada bola nemu, second ball, mampu disikat sama si Sananta. Dan Sananta bisa menciptakan gol. Sebagai pemain pengganti, Sananta masuk menggantikan Witan. Ya, dan dia butuh waktu 20 menit di lapangan untuk bisa menciptakan gol. Dan Indonesia menang 3-0. Ini skor yang sama ketika Indonesia mengalahkan Vietnam di tahun 2004. Itu gokil. Skornya sama, dan dalam 8 pertemuan terakhir, 3 kali Vietnam menang, 2 kali seri, 3 kali Indonesia menang. 3 kali Indonesia menang itu berturut-turut. 3 kali pertemuan terakhir kita selalu menang. Jadi ini suatu catatan yang sangat baik. Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Dan kita naik ke ranking 133 FIFA. Yeay, mantap. Dari 175 ketika Sinteyong datang, kita sekarang 133. Jadi hanya 33 posisi lagi kita bisa menembus 100 besar dunia. Semoga saja ya, karena kita dulu pernah di posisi 70-an kalau nggak salah. Waktu dulu, udah lama banget. Semoga aja ini bisa 100 besar ya. Dan ini membuat Indonesia sangat besar kemungkinan untuk lolos ke putaran ketiga. Jadi kalau kita ambil satu kemenangan aja, kita masih ada 2 pertandingan nih menghadapi Irak, menghadapi Filipina. Salah satu kita bisa 3 poin, kita lolos ke putaran ketiga. Nah, jika kita lolos ke putaran ketiga, otomatis kita adalah lolos ke Piala Asia 2027. Nah, tinggal nanti putaran ketiga, bertanding lagi, ada 18 tim, dibagi 3 grup, 6-6-6, home and away, 2 teratas masuk Piala Dunia. Semoga ya, ini masih panjang memang, tapi harapan mah boleh lah. Masa berharap masuk Piala Dunia dari tuan rumah terus, gitu kan? Harusnya dari penyisian dong, keren. Semoga STI diperpanjang, jangan cuma sampai bulan Juni. Gitu loh, ini sudah jelas, sudah terbukti bahwa dia mampu memperjuangkan harkat martabat tim nasional Indonesia sampai titik ini sih luar biasa. Dari awal masuk, sepak bola kita compang-camping, liga kita masih berantakan, sampai sekarang juga berantakan. Tapi dia bisa membuat atau cukup tenang lah menghadapi banyak intrik, banyak masalah di federasi, di sepak bola kita, bahkan banyak pengamat yang juga menginginkan dia out. Ya gue hanya bisa bilang cangkemmu gitu loh. Ini maksudnya udah bagus gitu, apalagi sih gitu. Lo orang Indonesia kan gitu. Jadi harusnya mendukung apapun. Kecuali kalau dia jelek atau apa. Jadi Pak Erick Thohir, please PSSI perpanjang STY karena sudah jelas gitu. Tinggal kasih target, harus masuk 100 besar dunia, lolos Piala Dunia, 8 besar Piala Asia 2027 gitu, ada targetnya. Jadi memang ada blueprint-nya lah untuk tim nasional. Dan jangan lupa, kompetisi segera dibenahi. Ganti PT LIB dengan orang-orang kompeten, dengan operator dari luar yang lebih kompeten, lebih bagus, lebih kredibel, tidak terkait isu kepemilikan klub. Ini akan bersih sepak bola kita gitu. Kemudian pakai VAR, pakai wasit bagus, ya insya Allah sih sepak bola kita maju. Karena apa? Kita sudah punya ketua umum PSSI yang bagus. Kita sudah punya pelatih
tim nasional yang bagus. Kita sudah punya materi tim nasional yang bagus. Tinggal kita benahi kompetisi, kita benahi pembinaan, kita benahi bisnis sepak bola. Ini akan mendukung sepak bola kita akan lebih bagus lagi. Gitu. Jadi kalau bagus pasti kita kritik, kalau bagus kita puji, kalau kurang bagus kita kritik. Yang penting positif. Yang penting nggak hanya cari cuan, nggak cari ketenaran, nggak cari posisi, tanpa kepentingan, hanya untuk sepak bola Indonesia. Gitu. Itulah gua dan T10 TV selalu hadir untuk teman-teman. Itu terima kasih udah menyaksikan T10 TV. Semoga sama opininya berkenan. Kalau sama, subscribe dong. Biar banyak nih. Oh ya, terima kasih juga ya yang udah mendoakan untuk anak gua Sarah. Terima kasih. Semoga Allah semuanya membalas kebaikan kalian. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Bye.